Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan Bapak Pak Indra Sutisna, guru SMPN 7 Surade 1 Atap, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Materi ini merupakan materi IPA kelas 8 semester 2. Apa itu hukum Archimedes? Mari kita simak selengkapnya. Sejarah hukum Archimedes berawal dari seorang ilmuwan bernama Archimedes. Beliau adalah seorang berkebangsaan Yunani yang terkenal ahli matematik, astronomi, filsafat, fisika, dan insinyur. Pada suatu hari, ia diminta Raja Hieron II untuk membuktikan mahkotanya raja tersebut benar-benar berasal dari emas murni atau bukan. Kalau bisa membuktikan, maka beliau mendapatkan hadiah. Kalau tidak, beliau akan dihukum. Nah, Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota tersebut karena tidak bisa menghitung volume mahkota. Ya, karena mahkota itu terdapat ukiran-ukirannya dan bentuknya itu tidak teratur, sehingga beliau merasa kesulitan. Nah, hingga pada saat Archimedes menceburkan dirinya ke dalam bak mandi, ia mengamati adanya air yang tumpah ke dalam bak tersebut. Nah, seketika ia berteriak, "Eureka, Eureka!" Dalam bahasa kita artinya ketemu, ketemu. Ya, Archimedes menyadari bahwa volume air yang tumpah tersebut sama dengan volume berat tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak. Sehingga pembuat mahkotanya yang dihukum mati oleh raja. Berdasarkan temuannya tersebut, maka Archimedes melahirkan sebuah hukum yang disebut dengan hukum Archimedes, yang berbunyi, benda yang tercelup ke dalam zat cair atau fluida, sebagian atau seluruhnya, akan mengalami gaya apung ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair atau fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dapat dilihat di gambar sebelah kiri, ya, pemanfaatan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari hukum Archimedes adalah kapal laut. Nah, ini kapal pesiar yang sangat besar. Meskipun dia terbuat dari besi, dia dapat terapung di atas permukaan air. Karena memanfaatkan prinsip atau hukum Archimedes. Selengkapnya akan kita bahas di pembahasan berikut. Oke, kalau misalkan kita mencelupkan sebuah benda atau batu ke dalam zat cair, lihat di gambar di sebelah kanannya. Batu ketika kita pegang di udara dengan di dalam zat cair, ketika dipegang atau kita angkat, beratnya itu akan lebih ringan di dalam zat cair. Mengapa? Karena batu yang ada di dalam zat cair itu akan mendapatkan gaya apung atau Fa ke atas, ya. Sementara di udara tidak demikian, sehingga berat benda di dalam zat cair itu selalu lebih ringan. Sama seperti kita mandi di sungai atau di kolam. Tubuh kita serasa ada yang menekan ke atas. Nah, gaya yang menekan ke atas itu adalah gaya apung, ya, yang memanfaatkan hukum Archimedes. Nah, gaya apung itu sendiri atau Fa, rumusnya itu sama dengan WBU dikurangi WBA, atau WBA sama dengan WBU dikurangi Fa. Fa sendiri adalah gaya apung, satuannya Newton. WBA adalah berat benda di air. WBU adalah berat benda di udara. Semuanya satuannya Newton. Ya, jadi dapat kita pahami kenapa benda di darat atau di udara selalu lebih berat dibanding di dalam air, karena di dalam air itu benda akan mendapatkan gaya apung ke atas, ya, sehingga beratnya menjadi berkurang. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda memiliki berat di udara sebesar 15 Newton. Ketika dicelupkan ke dalam zat cair, berat benda tersebut berkurang menjadi 10 Newton. Berapakah gaya apung yang dialami oleh benda tersebut? Ya, jadi kita lihat di udara itu 15, di dalam zat cair itu adalah 10. Berarti berkurang berapa tuh? 5 Newton, betul. Nah, berarti gaya apungnya adalah 5 Newton. Ya, berdasarkan rumus ya diketahui WU-nya 15 Newton, WA-nya 10 Newton, berarti FA sama dengan WU dikurangi WA. WU-nya 15, WA-nya 10. 15 dikurangi 10 menjadi 5 Newton. Jadi gaya apung yang dialami oleh benda adalah 5 Newton. Sehingga
Jadi berat benda itu lebih ringan ketika kita angkat di dalam zat cair karena mendapatkan gaya apung. Ya, seperti contoh soal lain misalnya, sebuah benda memiliki berat di dalam zat cair sebesar 5 newton. Ketika dicelupkan ke dalam zat cair, benda tersebut mendapatkan gaya apung sebesar 2 newton. Berapakah berat benda tersebut di udara? Nah, berarti diketahui gaya apungnya sama dengan 2 newton, berat benda di dalam zat cair 5 newton. Ditanya, berapakah berat benda di udara atau WU? Nah, berarti FA sama dengan WU dikurangi WA. Atau FA sama dengan, oh maaf, FA tambah WA sama dengan WU. Berarti WU sama dengan FA ditambah dengan WA. Nah, FA-nya sama dengan 2, WA-nya sama dengan 5. 2 ditambah 5 jadi 7 Newton. Ya, jadi berat benda di udara adalah 7 Newton. Berat benda di udara selalu lebih berat dibanding di dalam zat cair. Ya, berat di dalam zat cair ini 5 Newton, berat di udara 7 Newton. Demikian. Nah, untuk rumus hukum Archimedes yang lain yang lebih umum digunakan, nah ini FA sama dengan Rho dikali G dikali dengan V. Berarti FA di sini adalah gaya apung. Ya, jadi kalau gaya apung di soal tidak diketahui, maka bisa dicari dengan persamaan seperti ini. Ya, FA-nya gaya apung, satuannya Newton, Rho C-nya adalah massa jenis zat cair atau kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan atau yang tercelup, satuannya meter kubik. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang memiliki massa jenis 1.500 kg per meter kubik. Berapakah gaya ke atas yang dialami oleh benda jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Berarti diketahui di soal adalah volume sama dengan 0,5 meter kubik, Rho sama dengan 1.500 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapakah gaya ke atas atau gaya apung, simbolnya adalah FA. Berarti FA sama dengan Rho dikali G dikali dengan V. Rho-nya 1.500, G-nya 10, V-nya 0,5. 1.500 dikali 10 dikali 0,5 adalah 4.500 Newton hasilnya. Sehingga gaya apung yang dialami oleh benda adalah 4.500 Newton. Contoh soal lain misalnya, sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume balok 8 meter kubik, tentukan berat balok dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami oleh balok? Berarti Pi sama dengan 8 meter kubik, diketahui Rho sama dengan 800 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya gaya angkat atau gaya apung, ya simbolnya lagi-lagi Fa. Berarti Fa sama dengan Rho dikali G dikali dengan V rumusnya. Rho-nya diketahui di soal 800. Kemudian G-nya 10. V-nya 8. 800 dikali 10 dikali 8 sama dengan 64.000 Newton. Jadi gaya apung atau gaya angkat ke atas yang dialami oleh benda adalah 64.000 Newton. Oke, berikutnya prinsip mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ini adalah materi yang tidak kalah penting dari konsep atau hukum Archimedes. Ya, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ada telur A yang mengapung, telur B melayang, telur C tenggelam. Nah, mengapa demikian? Nah, kondisi yang A mengapung. Nah, benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup ke dalam zat cair. Artinya berat benda lebih kecil dibanding gaya ke atas atau W kurang dari FA atau massa jenis benda lebih kecil dibanding dengan massa jenis fluida. Rho B kurang dari Rho fluida. Nah, untuk yang melayang, benda dikatakan melayang apabila seluruh benda tersebut tercelup ke dalam zat cair, akan tetapi tidak sampai menyentuh dasar zat cair. Artinya berat benda sama dengan gaya ke atas, atau W sama dengan FA. Atau massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Rho B sama dengan Rho F. Nah, di sini bisa dilihat di gambar B. Kemudian untuk gambar yang C, tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair, sampai menyentuh dasar zat cair. Artinya berat benda lebih besar dibandingkan gaya ke atas. W lebih besar dari FA. Atau massa jenis benda lebih besar dibanding dengan massa jenis fluida. Ya, seperti itu.
Bisa dilihat di gambar C. Oke, berikutnya penerapan hukum Archimedes. Yang pertama ada kapal laut. Nah, seperti tadi yang dijelaskan di awal-awal, kenapa kapal laut, meskipun dia terbuat dari logam atau besi, dia tidak tenggelam. Nah, ternyata kapal laut menerapkan prinsip hukum Archimedes. Ya, lihat di gambar di sebelah kiri. Nah, di dalam kapal laut itu terdapat lambung kapal, nah, atau ruangan yang berisi udara. Jadi, pada kapal laut terdapat lambung kapal atau ruang yang berisi udara. Ruang ini berfungsi untuk memindahkan air laut yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya ke atas yang sama, besar dengan berat kapal laut. Ruang ini dapat dikatakan juga sebagai ruang yang berfungsi untuk memperbesar volume ruang kapal, sehingga gaya apung kapal lebih besar. Kalau kita ingat ke rumus hukum Archimedes, FA itu kan sama dengan rho dikali G dikali V. Ketika kita memperbesar volume, maka secara tidak langsung kita juga memperbesar gaya apung. Kalau gaya apung lebih besar daripada berat benda, maka benda akan terapung ke dalam zat cair. Nah, hal ini menyebabkan kapal laut bisa terapung di atas permukaan air. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penerapan hukum Archimedes adalah pada kapal selam. Ya. Nah, kapal selam ini memiliki sebuah tangki. Tangki ini bisa diisi dan dikeluarkan. Ya, bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Pada saat tangki penuh dengan air laut, maka kapal selam dia tenggelam. Nah, pada saat dia diisi setengahnya, ya, air laut keluar dari tangki. Nah, tersisa yang warna kuning itu adalah udara, ya. Udara di sana itu bertekanan tinggi, ya, masuk ke tangki sehingga eh, gaya apung itu sama dengan berat benda sehingga kapal selam bisa melayang. Ya, kembali lagi ke tadi yang prinsip terapung, melayang dan tenggelam. Untuk yang eh, mengapung, berarti air laut semuanya dikeluarkan sehingga berat kapal menjadi ringan. Kalau berat kapal menjadi ringan berarti gaya apung yang dikerjakan oleh air pada kapal laut akan menjadi besar sehingga keadaan menjadi mengapung. Ya, bisa dilihat di gambar sebelah kiri untuk penjelasan lebih jelasnya. Ya, untuk kondisi mengapung, ya, berat benda atau berat kapal selam itu lebih kecil daripada gaya apung. Kenapa? Karena air yang ada di dalam tangki kapal selam dikeluarkan sehingga massa jenis kapal kurang dari massa jenis zat cair. Nah, kalau pada kondisi melayang, itu airnya diisi setengahnya ya di dalam kapal selam itu. Sehingga rho kapal sama dengan rho air atau gaya berat sama dengan gaya apung. Kalau dia mau tenggelam, maka tangkinya itu diisi penuh oleh zat cair sehingga berat kapal selam lebih besar daripada gaya apungnya. Ya, maka dia tenggelam atau rho kapal lebih besar dari rho air. Nah, demikian. Penerapan hukum Archimedes berikutnya yaitu pada galangan kapal. Prinsip kerja galangan kapal menggunakan hukum Archimedes, yaitu ketika kapal akan diperbaiki, galangan kapal ditenggelamkan dan kapal dimasukkan. Setelah itu galangan kapal diapungkan. Galangan ditenggelamkan dan diapungkan dengan cara memasukkan dan mengeluarkan air laut pada ruangan cadangan. Jadi mirip pada kapal selam ya. Kalau ingin dia terapung, maka air yang ada di dalam galangan kapal itu dikeluarkan semuanya. Kalau ingin tenggelam galangan kapalnya, maka dimasukkan airnya ke dalam galangan kapal tersebut. Sehingga dia bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian yang berikutnya ada jembatan ponton ya. Jembatan ponton ini terbuat dari susunan drum kosong. Namun drum tersebut harus dikosongkan dan ditutup sebelum ditata menjadi jembatan. Dengan begitu, massa jenis drum lebih kecil dibanding massa jenis air. Ya, jadi kalau mau bikin jembatan nih dari drum-drum kosong atau jembatan ponton, drum-drum tersebut harus kosong tuh supaya dia tidak tenggelam. Ketika kita mengosongkan drum, sama saja kita membesarkan gaya apungnya. Kalau gaya apung lebih besar dari berat benda, maka drum akan terapung di atas permukaan zat cair. Dengan demikian, kita bisa lewat dengan aman dan tenang. Nah, berikutnya adalah balon udara. Ya, sebenarnya ini prinsipnya sama seperti dengan zat cair. Hanya kalau di sini berarti udara ya. Dengan memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara yang ada di luar, ya. Sehingga balon tersebut mengembang dan bisa terbang. Hal inilah yang menyebabkan adanya gaya ke atas yang membuat balon melayang ke atas. Dan kejadian ini sesuai dengan hukum Archimedes. Demikian ya. Oh,
Selesai ya? Baik, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikut.